Waalaikumsalam. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Anak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi di pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, tadi KM sudah memimpin doa bersama, alhamdulillah. Nah, sebelum masuk pembelajaran, Bapak akan cek ya kehadiran. Masuk semua hari ini? Iya, alhamdulillah masuk ya. Nah, sebelum mulai, Bapak juga akan mengecek kesiapan kalian di pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita akan menggunakan infokus. Yang belakang terlihat semua? Iya. Yang sudut sana? Iya. Sehat kalian semua hari ini? Alhamdulillah. Nah, pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pantun, ya. Tapi lebih merinci lagi ke submaterinya, yaitu konjungsi pada pantun. Nah, kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran yaitu menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat atau pantun dan melengkapi isi pantun sesuai konjungsinya. Menyimpulkan konjungsi pada penulisan pantun, menyimpulkan prinsip pengembangan pantun dan penggunaan konjungsi kalau, jika, agar, karena itu, dan lainnya. Nah, tujuan pembelajaran setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis konjungsi pada penulisan pantun, menulis pantun, serta mendemonstrasikan pantun dengan model pembelajaran berkelompok, kooperatif, learning, menggunakan pendekatan konseptual secara terarah dan menyenangkan. Sebenarnya apa sih Pak yang akan kita pelajari hari ini? Dari uraian yang tadi yang sudah Bapak kalian tahu, yaitu menyimpulkan prinsip pengembangan pantun, penggunaan konjungsi, kalau, jika, agar, karena itu, dan lain-lain pada. Masih ada yang ingat dengan pantun yang pertemuan sebelumnya? Apa ciri-ciri umum pantun? Ada yang bisa menjawab? Siapa namanya? Lisda. Ya, apa ciri-ciri pantun? Yang pertama, tiap baris terdiri atas 4 baris. Ya. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bagus. Yang ketiga, 5 akhir setiap baris adalah AB, AB. Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Dan yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Mantap. Bagus sekali. Lisda ya. Nah, itu adalah ciri-ciri umum pantun. Yang tadi dibacakan oleh Kak Lisda, kita flashback dulu ya ke materi sebelumnya. Tiap bait terdiri atas 4 baris, jadi ada 4 baris atau 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Masih ingat suku kata? Ba, ca. Nah, ba itu satu suku kata, ca itu satu suku kata. Rima akhir tiap baris adalah AB, AB. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Kalimat pertama, kalimat kedua sampiran namanya. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Oke, karena Kak Lisda berhasil menjawab, kebetulan Bapak alhamdulillah ini banyak rezeki. Bapak kasih selamat ya. Ini puasa. Terima kasih sudah menjawab. Kita lanjutkan. Konjungsi pada pantun. Apa itu konjungsi? Ada yang mau menjawab? Dari laki-laki?
Kansa, ya Kansa, silakan. Apa itu konjungsi? Kata sambung, lebih detailnya apa? Ada yang mau menambahkan? Kata sambung itu apa sih? Lebih detail atau uraiannya yang lebih lebih lengkap? Tambahan uraiannya apa? Ayo kira-kira selain hanya konjungsi itu kata sambung, betul. Tapi ada uraian lainnya yang bisa menjelaskan secara detail. Kira-kira kata sambung itu tidak ada? Nah, konjungsi kata penghubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan antar kata satu dengan kata lainnya, atau penghubung kalimat satu dengan kalimat lainnya. Jadi kalimat ini juga bisa berupa paragraf, ya. Jadi konjungsi menghubungkan paragraf satu dengan paragraf lainnya. Paham? Bagus. Nah, konjungsi pada kalimat, pada kata maksudnya, atau pada paragraf dan pantun. Nah, ini di sini ada penjelasan secara umum. Coba kalian perhatikan baik-baik. Macam dan jenis konjungsi. Macam dan jenis konjungsi sangat banyak sekali dalam penggunaan antar kalimat atau jadi sangat banyak, ya. Ini akan membagikan jenis-jenis konjungsi dan fungsi contoh dan fungsinya. Maka yang membaca konjungsi. Jadi jangan sampai tertukar, ya, istilah konjungsi dengan kata sambung. Nah, kata sambung sama dengan kalau misalnya ada yang bilang kata sambung, Pak, berarti itu konjungsi juga. Itu yang dimaksud dari uraian ini, macam dan jenis. Nah, penggunaan konjungsi pada pantun. Begitupun konjungsi pada pantun. Kalian akan menemukan beberapa penggunaan konjungsi pada pantun, tetapi ada pula pantun yang tidak memiliki konjungsi sama sekali. Jadi dia tidak memiliki kata sambung karena syarat, ya, daripada suatu ciri-ciri umum, ya, syarat konjungsi adalah ini: rima akhirnya ABAB, baris pertama sampiran, baris ketiga mengapa ada salah satu pantun yang memang tidak memiliki konjungsi? Karena memang pada katanya isi dari sampirannya itu tidak memerlukan konjungsi atau kata sambung, tetapi dia sudah termasuk kepada jenis pantun karena memenuhi syarat-syarat atau ciri umum. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Coba perhatikan pantun di bawah. Yang ini. Coba baca sama-sama. Beri pasar, memberi daging, banyak harta, miskin ilmu, baik rumah tidak berdiri. Tumbuh merata pohon tebu. Biasanya ada kata. Coba lagi. Tumbuh merata pohon tebu. Pergi ke pasar, memberi daging. Banyak harta, miskin ilmu. Sebagai rumah tidak berdinding. Kata manakah yang menyatakan konjungsi pada pantun di atas? Bagai. Jadi ini kita garis bawahi, kata ini merupakan bukan permanen, aman. Yang ini permanen, ya? Soalnya nggak bisa dihapus. Ini nih spidol kan? Kok bisa? Susah dihapus. Susah. Kayaknya gitu. Mohon Natal. Bukan, ya. Nah, ini kata bagai merupakan konjungsi pada
Berarti pantun ini memiliki konjungsi. Bagaimana cara kita memahami itu sebuah konjungsi? Dia merupakan kata penghubung, ya, untuk makna dari apa ini kategorinya, sampiran atau isi? Isi pantun. Banyak harta miskin ilmu, bagai rumah tidak berdinding. Berarti kata bagai ini merupakan konjungsi jenis apa? Perumpamaan. Itu siapa ini? Hamzah. Bagus, jangan respon juga. Bagai rumah tak berperumpamaan untuk apa? Untuk yang tadi. Tumbuh merata pohon tebu, pergi ke pasar membeli daging, banyak harta miskin ilmu. Pak, bisa tidak perumpamannya untuk kalimat yang ketiga? Bisa. Karena yang paling inti daripada pemahaman konjungsi untuk konjungsi perumpamaan itu, dia mengumpamakan kata yang sebelumnya, bukan kata yang kalimat kesatuan. Banyak harta tapi miskin ilmu, perumpamaannya kayak apa? Kayak rumah tidak berdinding. Itu fungsi dari konjungsi. Paham ya? Itu salah satu konjungsi. Banyak sekali konjungsi yang lain. Nah, ini yang tadi. Weh, ada coretannya. Kita hapus dulu. Nah, ini yang ada di modul materi yang Bapak berikan barusan. Silahkan dibaca dulu. Baca dari akibat. Ya. Katanya yang biasa dipakai adalah sehingga, sampai, dan akibatnya. Kata penghubung isyarat, syarat. Jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Ada konjungsi menyatakan kesimpulan. Jadi, itu kalau kalian menggunakan percakapan ada kata jadi, berarti kalian telah menggunakan konjungsi atau kata penghubung kesimpulan. Kalian menerangkan satu hal, bla 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 bla. Terus ujung-ujungnya ada kata jadi. Kalau dalam bahasa gaul ya, misalnya ya, dalam bahasa gaul, bukan bahasa baku Indonesia gitu. Jadi menurut gua, kan itu berarti kalian sudah menggunakan yang disebut kata konjungsi. Sebenarnya konjungsi ini ada di kegiatan kita sehari-hari, percakapan dengan teman, percakapan dengan orang tua, percakapan ketika di kelas, ya. Banyak sekali yang kita sadar atau tidak sadar telah menggunakan kata konjungsi. Ada lagi konjungsi tentang urutan. Sesudah itu urutan kan, misalnya cara berwudu yang baik adalah menyiapkan air yang suci dan mensucikan, seperti itu. Contohnya kayak gini. Lalu, ada kata lalu juga merupakan urutan. Setelah itu kita baca Bismillah terlebih dahulu sambil membersihkan tangan. Itu ya. Terus pakai lagi. Selanjutnya, itu kata-kata konjungsi yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Menyatakan penegasan, untuk menyatakan kita mengungkapkan kalimat yang tegas. Apalagi, contohnya gini, kalimat di pasar Cikopo harga-harga sayuran sangat naik, sudah meranjak naik. Apalagi sayur-sayuran yang berwarna hijau. Apalagi, kata apalagi itu untuk menegaskan, tapi memang benar harganya mahal. Menyatakan kondisi sebenarnya, sesungguhnya aku sangat cinta padamu. Itu emang benar itu kan penegasan, tapi itu contoh yang sering dijumpai
di teks-teks drama atau film percintaan tentang romance. Sebetulnya dia tidak bersalah. Jadi untuk menegaskan, jadi kita membuat kalimat tegas menggunakan konjungsi seperti ini. Yang menyatakan akibat. Nah, oleh sebab itu, misalnya ada kalimat, jika kita membuang sampah sembarangan, maka akan terjadi banyak hal-hal yang merugikan. Oleh sebab itu, akibatnya itu kata-kata sebab akibat atau menyatakan akibat. Nah, yang terakhir penghubung perumpamaan seperti yang tadi. Bagai rumah tak berdinding, bagai malam tanpa bintang, sepi. Perumpamaan. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, coba Bapak mau tes ya kemampuan kalian menggunakan konjungsi. Kalian di belakang kertas itu modul, buat satu kalimat, satu paragraf. Tahu kan paragraf? Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Buat satu paragraf yang menggunakan konjungsi jenis apapun bebas yang ada di modul. Dan tentang apapun boleh, bebas. Asal jangan yang berbau unsur syarat, mau apa? Berarti atau bukan dulu. Kita buat kalimat dulu, yang sederhana dulu. Buat kalimat sederhana. Silakan. Coba kalimat, dua kalimat, tapi dihubungkan oleh satu konjungsi. Dan itu kalimatnya bebas, tentang apa saja, dan konjungsinya mau yang manapun, asal sesuai, ya, sesuai pemakaian konjungsinya. Tadi sudah dijelaskan. Menyelesaikan tes atau cobaannya. Silakan. Yang dihubungkan oleh satu konjungsi, satu aja penghubungnya. Ya boleh, kata penghubungnya boleh lebih dari satu selesai. Asal kalimat itu benar-benar sesuai dengan padanan kata. Maksudnya sesuai dia dari kalimat awal dan sesudah konjungsi itu dia maknanya sesuai. Jadi jangan rancu gitu kalimat. Apa Kak? Sudah? Coba bacakan. Saya pergi ke pasar dan melihat-lihat, lalu saya melihat toko buah. Setelah itu saya membeli apel di toko tersebut. Nah, ada berapa konjungsi yang kamu pakai? Dua. Apa itu? Lalu sama setelah itu. Lalu dan setelah itu. Kedua konjungsi itu kategorinya sama atau berbeda? Jenis konjungsinya. Beda. Kalau yang pertama konjungsinya bermakna apa? Menyatakan kalau itu berkelanjutan. Kalau yang setelah itu menyatakan apa? Urutan. Jadi urutan yang berkelanjutan. Berarti dua-duanya sama sebenarnya. Lalu dan setelah itu juga sama. Bagus. Siapa namanya? Hah? Naila. Yang lain? Dari yang perempuan nggak ada nih. Hati-hati loh. Kali-kali coba. Bapak yakin laki-laki lebih mata, lebih hebat, lebih bagus. Semudah itu ya kita memahami konsep konjungsi dalam. Sudah? Coba berdiri bacakan. Siapa namanya? Sandi. Berdiri dong. Bacakan. Keras. Sholat
Salat itu wajib. Wajib adalah ketika dilakukan mendapat pahala. Sebaliknya, jika tidak dilakukan mendapatkan dosa. Ada berapa konjungsi yang kamu buat dalam kalimat ini? Satu. Satu apa itu? Sebaliknya. Sebaliknya, kata adalah itu konjungsi bukan? Kira-kira kata adalah konjungsi bukan? Coba yang bisa jawab, kata adalah itu konjungsi atau bukan? Menurut Bapak konjungsi, karena menyatakan kesimpulan atau keterangan yang menegaskan. Coba baca lagi yang keras. Ayo. Salat itu wajib. Wajib adalah ketika dilakukan mendapat pahala. Sebaliknya, jika tidak dilakukan mendapatkan dosa. Nah, satu lagi, sebaliknya itu kata konjungsi jenis apa? Pertentangan. Pertentangan. Namanya siapa tadi? Sandi. Sandi. Hebat nih. Kan? Bapak sudah bilang kan? Bisa jadi laki-laki lebih mantap. Itu konjungsi pertentangan. Berarti sudah selesai. Ya. Bapak yakin kalian sudah bisa buatnya dengan baik ya. Penerapan konjungsi pada kalimat. Sudah diwakili oleh dua teman kalian tadi. Siapa? Lila dan Sandi. Bagus ya. Ah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Apa kira-kira yang sulit dipahami dari jenis-jenis dan macam konjungsi? Apakah penggunaannya atau macam-macam jenisnya? Kok sebegitu banyak? Memang karena kita hidup sehari-hari dengan kata, dengan kalimat. Kalian bergumam aja itu kalimat. Duh, kenapa nggak bawa udah jawab? Nah, untuk lebih memaksimalkan dan pemahaman kalian tentang penggunaan konjungsi pada pantun, mari kita pelajari penggunaan konjungsi pada pantun dengan games menebak konjungsi pada pantun. Siapa main game? Tapi kita buat kelompok dulu. Kalian tadi kan Bapak sudah instruksi. Silakan berkelompok, tapi posisi duduknya belum berkelompok. Silakan dibentuk dulu posisi duduknya berkelompok. Kalau kalian memang sudah di kelompok, posisinya sekarang yang berkelompok. Nah, di kelompoknya masing-masing. Hati-hati menyenggol report itu dan apa itu. Silakan di hadapan nanti akan diberi instruksi ya tangisnya. Awas dulu materinya jangan sampai hilang. Materinya sudah dulu jangan sampai hilang. Satu kelompok 5 orang, boleh kurang atau lebih. Ini ada yang lebih? Tidak apa-apa loh. Yang penting kita kelompok. Ini tapi ya 5 ya. Ini masuk kelompok mana? Ini kakak ini berarti ada 6 ya. Oh berarti untuk kelompok 6. Laki-laki itu 8 sudah? Coba jika sudah membentuk posisi duduknya secara berkelompok, coba perhatikan lagi ke depan semuanya. Halo. Halo. Oke. Nah, gamesnya hampir sama dengan teknik game yang pertemuan sebelumnya kita lakukan. Tapi bedanya inti dari gamenya yaitu kita akan menebak atau mencari kata konjungsi yang pas dan tepat untuk satu buah pantun. Jadi akan Bapak bagikan pantun secara acak atau random ke setiap kelompok dan kalian juga mencocokkan satu apa ini namanya kata mana salah amplop satu diperlukan juga
kata konjungsi yang dibagikan ajak juga secara random. Jadi kalian cocokkan dan hati-hati ya, jangan sampai salah memilih konjungsi dari pantun yang kalian pilih. Di sini pantunnya sudah dikasih titik-titik, yang titik-titik ini berarti dia konjungsinya hilang. Kalian yang akan mencari ya. Pak, bagaimana kalau kelompok kami tidak menemukan katanya konjungsinya? Cari kelompok yang lain. Boleh bertukar ya, saling bertukar informasi seperti itu. Jadi ada kerjasama. Dan Bapak ingin semuanya bekerja dalam satu tim yang baik. Jangan sampai ada yang diam aja, tolong bantu. Ini yang mana konjungsinya nih? Ini konjungsinya pas nggak? Seperti itu. Kalian berinteraksi dengan cukup. Ini ya, harus selesai ya. Siap ya? Waktu ya? Ya 5 menit lah. Iya. Nih. Supaya kamu ingin supaya kamu ingin pintar jika kamu ingin pintar. Ada yang sudah selesai semua? 2 menit lagi. Sama yang sikat gigi itu, yang kayaknya cara sikat gigi. Sudah selesai? Pokok 1, 2, 3, 4, 5. Kita butuh kelompok yang lain ya. Ini yang pertama. Ini jangan juga. Bayaran cuma di stoknya dikit Ini. Itu kan ada dia baik tidak Ya. Gimana, Kak Dipa? Ini buat dekat. Boleh, silakan. Oh, ini ada yang sama. Ini boleh. Boleh cari. Konjungsinya. Oh, sudah bagus. Ini berarti kelompok 1 ya. Jadi yang kedua selesai kelompok yang paling belum kasih nangka. Apa namanya bagaimana? Kalau ada yang kurang atau nah ini yang lebih nih. Gitu. Berapa kerja sama? Lahir udah bla bla bla. Oh iya, Tadi Bapak sudah cek kelompok mana yang paling pertama yang 2, yaitu kelompok 2. Siapa yang ingin perwakilan salah satu kelompoknya membacakan salah satu kelompok 1 maka siapa namanya? Ini. Membacakan namanya dengan atas.
ini adalah hari Selasa. Kamu ingin masuk surga, ingat ibadah adalah nomor 1. Berarti kata sambungnya apa? Jika hari ini adalah hari Selasa, esok hari berarti Rabu. Jika kamu ingin masuk surga, menjalankan ibadah adalah nomor 1. Jika. Kelompok 2. Siapa perwakilan yang membacakan? Silakan Bu. Namanya siapa? Tekannya keras Pak. Cakep. 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 Apa kata sambungnya? Biarlah kurang tepat. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain coba yang tepat kira-kira. Kebanyakan? Jangan lupa beli. Nah, betul. Jika kamu bagus. Nama? Ya, yang keras bacanya. Cakep. Cakep. Iya, betul. Kata penyusunnya apa? Agar. Bagus, kelompok 3. Kelompok 4. Berdiri. Sama penyusunnya sambungnya. Ya, silakan. Kesini Bang. Cakep. 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 Pasti jadi anak yang kita. Cakep. Berarti kata sambungnya apa? Jika. Tadi apa awalnya? Pergi ke pasar. Kurang tepat. Yang lain. Pergi ke pasar membeli jamu. Di dalamnya jauh berputar-putar. Jika rajin membaca buku, pasti jadi anak yang pintar. Masih kurang tepat. Konjungsinya harus kalau. Yang ingin coba. Ada yang sama. Yang penting baik. Oh, dekat. Oh, lupa itu. Keras. Ayahku adalah Cakep. Iya betul. Agar. Ya bagus. Nah, Bapak sudah mengambil kesimpulan semua kelompok bagus ya dalam mengerjakan tugasnya. Tapi tadi ada beberapa yang memilih konjungsi masih kurang tepat di beberapa. Tidak apa-apa, karena itu masih belajar. Tapi tadi kalau ya lebih teliti lagi, disesuaikan lagi konjungsi yang tepat jika menunjukkan makna dari sebuah kata. Karena ini masih berupa game. Dimaafkan. Kita lihat. Penggunaan konjungsi pada pantun merupakan hasil dari hubungan sampiran. Pantun, sampiran itu yang kedua, dan isi pantun. Jadi hubungannya, kesesuaian pemakaian konjungsi harus sesuai, berpengaruh kepada ketepatan makna pada pantun. Tadi pasti kalian sudah ketahui konjungsi kata pasti, kata jadi, ada kan? Agar, janganlah, kalau, supaya, biarlah, asalkan, jika, tentu, dan kelak. Nah itu semua konjungsinya pasti berbeda-beda ya, makna dan tujuan dalam pemakaian sebuah. Nah latihan soal
Ini harus dikerjakan. Boleh ini langsung dibuka ya, biar kayak sebelumnya. Ini kita coba bagikan setelah ini selesai aja ya. Ini membagikan, silakan. Ada yang mau membagikan bagi? Nah, Pak. Bagus. Dikasih waktu ya. Yang bulan kemarin. Oke. Ini Ini yang PPT. Oh iya, yang belum. Ini udah. Oh iya. Oke. Yang baru mah yang dilatih tadi. Nah, yang baru dibagikan sama Nadifa, ini ya KPD terbaru untuk itu. Ada pertanyaan? Oke. Jika ada yang ingin mengutarakan pendapat lain, silakan utarakan. Atau ingin menambah, misalnya Pak, aku tahu kondisi seperti ini. Nah, terima kasih kakak Nadifa. Nah, jika ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya, silakan. Apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan pembelajaran hari ini? Menyusi, apa lagi? Pantun, ya, menyusi pada pantun. Bagaimana keadaan kalian pada pembelajaran hari ini? Nah, bagus. Bagaimana cara penyampaian Bapak saat penyampaian pembelajaran? Apa yang mudah kalian pahami dalam pembelajaran kali ini? Maksudnya mudah dipahami. Yang lain? Ada? Itu saja. Apa yang menurut kalian sulit pahami dalam pembelajaran hari ini? Apa yang sulit dipahami? Cara menerapkan menyusi pada nanti kalian bisa belajar lebih dalam. Bapak sudah kasih modul materinya. Nah, pertemuan selanjutnya minggu depan insya Allah kita akan menulis pantun. Nanti minggu depan kalian akan mencoba menulis pantun hasil buatan sendiri. Nah, dengan 5 yang sesuai dan mendemonstrasikannya berbalas pantun dengan teman satu kelas. Terima kasih sebesar-besarnya Bapak ucapan kepada siswa yang hadir pada hari ini dan kesempatan mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalian hebat, kalian luar biasa. Bapak harap kalian bisa menerapkan semua materi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga kekompakan, jaga keimanan dan persahabatan. Thanks. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'ala bima ramdana, Rabbi arina alati yanfa'una, Rabbi wakilna wa waqi alana wa qorobatil wala fidilina tawasalna kita alumi tawasalna kita limi anda sukona wasi'a wa anta sukona amana ya Allah
Dengan belajar kami meminta, dengan belajar kami berdoa. Tuhan